salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian. Dan saya bersyukur kepada Tuhan hari ini bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam keadaan sehat. Dan semoga Anda juga dalam keadaan sehat saat ini. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap berpikiran positif. Karena pikiran positif akan mengubah imun tubuh kita untuk menjadi lebih energik, lebih sehat, lebih baik. Dan semoga pula kita tidak hanya berpikir soal raga kita, tetapi juga kita harus berpikir bagaimana kehidupan jiwa kita, kehidupan rohani kita. Dan saya mengundang kita semua untuk bersama-sama saya merenungkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini memberikan kita suatu makna baru bagi kehidupan iman kita, sehingga kehidupan iman kita itu akan menjadi suatu motivasi, suatu kekuatan, dorongan dan rangsangan bagi kita untuk bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apapun perjalanan hidup, apapun sejarah hidup kita, apapun yang kita lakukan, selalu ada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman-Ku yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dicintai Tuhan, apapun kehidupan yang kita jalani, itu selalu berada dalam satu bingkai kehidupan. Dalam segi apapun, hidup kita tidak akan pernah keluar dari bingkai. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Kalau kita melihat bingkai foto, bahwa foto itu akan menjadi indah kalau ia benar-benar diletakkan secara baik di dalam satu bingkai. Tetapi jikalau kita meletakkan foto itu dalam satu bingkai dengan salah, ada foto yang keluar, maka ada sesuatu yang terpotong. Ada sesuatu yang membuat itu tidak menjadi indah untuk dilihat. Hidup kita juga, saudara-saudari, suka atau tidak suka, kita harus selalu berada dalam bingkai itu. Karena segala sesuatu yang di luar dari bingkai itu akan menjadi sesuatu yang jelek. Begitupun dalam kehidupan iman. Kita harus selalu berada dalam satu bingkai kehidupan iman kita. Mungkin saya bisa mengatakan, bingkai kehidupan kita yang seharusnya kita jalani adalah suatu bingkai yang selalu dalam relasi dengan ketaatan. Apapun, Yesus itu selalu meminta kita untuk taat. Taat bertujuan
agar kita bisa hidup terarah sesuai dengan bingkai kehidupan iman kita. Dan salah satu contoh ketaatan yang ingin disampaikan oleh Yesus hari ini adalah bagaimana hidup kita harus selalu berada di dalam satu relasi atau persekutuan dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Dan untuk bisa berada dalam satu persekutuan ini, sekali lagi Yesus mengatakan atau meminta kita untuk taat. Karena segala sesuatu yang taat itu berarti kita berjalan dalam jalur yang benar. Orang yang jalan dengan kendaraan di jalur yang salah atau membuat jalurnya sendiri pasti akan celaka. Dan bingkai ketaatan itu Yesus mengatakan hari ini, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bingkai ketaatan kita berarti hidup sesuai dengan keinginan Allah, yaitu dengan mendengarkan atau memegang perintahnya dan bagaimana kita melakukan perintah itu. Ini sangat berhubungan relasi dengan ketaatan. Dan Yesus selanjutnya mengatakan bahwa orang-orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang sesungguhnya ia sedang menunjukkan bagaimana cintanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini, bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dalam satu bingkai itu, maka Allah juga mengasihinya. Dan Allah akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah. Ini sangat luar biasa. Mengasihi Allah itu sebenarnya kalau dikatakan, kalau kita melihat Injil hari ini sangat sederhana. Memegang perintahnya dan menuruti atau melakukan atau menyatakan perintah itu dalam kehidupan kita. Selain itu, di luar dari itu, kita akan celaka. Maka keselamatan itu sesungguhnya hanya ada 2 poin. Memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Luar biasa. Kita sudah masuk dalam satu relasi persekutuan dengan Allah. Yang berikut, percakapan ini selanjutnya berlanjut ketika Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa Engkau menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Sekali lagi Yesus membuat satu persekutuan. Ia menyiapkan orang-orang atau ia menyiapkan para murid untuk menyatakan satu kebenaran Allah kepada dunia. Maka pertama-tama Yesus mempersiapkan satu relasi antara dirinya dengan para murid. Dan para murid inilah yang akan menyatakan tentang siapakah Yesus itu, siapakah Allah, apa tujuan Allah dalam hidup kita, apa tujuan Allah dalam hidup dunia ini. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan kita harus menyatakan itu. Kita yang telah percaya dan menerima firman-Nya harus terus menyatakan tentang kebenaran Allah, yaitu Allah mencintai kita. Dan salah satu bukti Allah mencintai kita adalah dengan memberikan kita keselamatan, memperbaharui kehidupan iman kita, memperbaharui relasi kita dengan Allah. Inilah yang membuat hidup kita menjadi damai. Dan apa selanjutnya? Yesus ingin mengatakan bahwa di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita sesungguhnya tidak pernah berjalan sendiri. Bapa akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa bahwa Allah tidak pernah ingin memisahkan. Allah tidak ingin pernah jauh dari kita. Allah selalu ada dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu yang dikatakan oleh Santo Paulus. Roh itu sudah ada di dalam diri kita. Ia tinggal di dalam diri kita. Ia ingin selalu berada bersama kita. Karena apa? Roh Kudus itu akan menguduskan hidup kita. Menguduskan segala sesuatu yang telah diajarkan
oleh Yesus kepada kita, menguduskan segala karya Allah di dalam hidup kita, dan membuat karya Allah nyata di dalam hidup kita. Roh Allah akan terus bersaksi tentang siapakah Allah dan bagaimana Allah menyatakan cintanya itu. Tetapi Yesus sekali lagi mengatakan, relasi itu penting, dan relasi itu adalah relasi cinta. Jikalau engkau mengasihi Bapa, maka Bapa akan mengasihimu, dan Bapa akan menyatakan terus kehidupan. Luar biasa iman kita, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus. Ia datang memberikan kita kedamaian. Ia membuat persekutuan kita dengan Allah menjadi lebih indah daripada sebelumnya, di mana kita menjadi anak-anak yang tercerai-berai, anak-anak yang sangat terpisah, anak-anak kegelapan. Tapi Yesus membuat kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang terus diperbaharui oleh kekuatan cinta Allah, diperbaharui oleh kekudusan Allah. Saudara-saudari, marilah, hidup ini indah, indah untuk dijalani. Kalau kita benar-benar hidup di dalam bingkai Allah sendiri, kalau kita mau hidup di jalur Allah sendiri, kalau kita mau setia kepadanya, kalau kita mau taat kepadanya, maka saudara-saudari, apalagi yang kurang dari hidup kita? Yesus berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, dia itu yang diselamatkan. Sangat luar biasa Allah kita. Marilah saudara-saudari, dengan hati yang penuh cinta, kita terus mengasihi Allah dalam hidup kita dan menjalankan apa yang diinginkan Allah, sehingga kerajaan Allah benar-benar nampak dalam kehidupan diri kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, dan di dalam dunia yang indah ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.